warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu anggota Samia semuanya kami hormati, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dikumpulkan di padang mahsyar dari umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota Jamiyah semuanya kami hormati pada malam hari ini, alhamdulillah. Niki Bapak Tarti sekeluarga narik Jamiyah sekaligus dari haul tiang sepuhe Bapak Abdul Wahab bin Muhammad. Untuk itu maka sebelum kita bersama-sama acara pada malam hari ini niki seperti biasa pembacaan sholawat dilanjutkan kelawan tahlil, dan acara haul dilanjutkan kelawan tahlil. Setelah tahlil niki langsung kita membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Walaupun Jakarta rada terpisah gitu ya, untungnya tempat beli batu baru. Tanggung baru masih lama. Untuk tentang masalah-masalah yang ada hubungannya dengan masalah-masalah akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin saya yang kami hormati. Wal maqalatur rabi'ah wal arba'un an ba'dil hukama. Ini ada sebuah makalah dari sebagian orang-orang ahli hikmah. Ahli hikmah di sini maksudnya itu adalah alladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lisunnah. Ahli hikmah itu adalah orang-orang yang perkataannya dan perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi omongannya karo perilakunya niki sesuai kelawan syariat, sesuai kelawan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ba'dul hukama niki ngajika mekaten samratul ma'rifah salasu khisalin al-haya minallah wal hubbu billah wal unsu billah. Buah daripada ma'rifat. Ma'rifat itu adalah idrakis sifatillah. Orang yang sudah ma'rifat, yakni menemukan atau paham dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ma'rifat, buah daripada ma'rifat itu adalah ada 3 perkara. Yang pertama al-haya minallah. Yang pertama itu adalah malu atau izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau sudah naik derajat ma'rifat, ma'rifat itu adalah mengenal Allah. Walaupun sampai tidak melihat, kayak Dene Ihsan kan
anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sampean ibadah kepada Allah seakan-akan sampean iki melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah itu adalah melihat kita. Itu adalah ihsan. Nah, ketika kita semuanya itu adalah sudah puncak daripada ma'rifat, buah daripada ma'rifat, itu adalah al-haya minallah, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puncak daripada malu, Pak. Puncak daripada isin itu adalah isin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita malu kepada manusia, kita hanya malu kalau ada orang. Lamun nangkau wong ya berizin. Tetapi ketika malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di mana saja, di tempat manapun kamu berada, Allah pasti akan melihat kita. Inqiyadul qalbi an ma'asillah. Kalau sudah tertanamkan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia itu adalah akan menghindari dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hatinya itu adalah kecil untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa, walaupun tidak ada siapa-siapa. Kan kadang manusia itu adalah mempunyai sifat malunya kepada orang. Artinya malu kepada orang itu lamun berbuat maksiat kayak isin jadi wong. Tapi ketika tidak ada orang, kadang-kadang ya berbuat maksiat, berbuat dosa. Tetapi lamun malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dimanapun sampean berada, itu akan tidak lepas daripada pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buah daripada ma'rifat itu adalah al-haya, malu kepada Allah. Nomor 2 wal hubbu fillah, terus cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cinta kepada Allah itu bagaimana caranya cinta kepada Allah? Itu adalah ar-rughbatu fi ma 'indallah minas thawab wa husul ridha ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang tersebut cinta kepada pahala, senang dengan perkara-perkara yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Senang mengerjakan sesuatu yang sesuatu itu akan diganjar dengan pahala, akan diganjar dengan ganjaran. Jadi semakin sampai berbuat sesuatu, semakin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang tersebut cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan sunnah, yang pekerjaan itu menambahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat baik, sholat sunnah ditambahi, terus itu kalau surur, berbuat baik kepada orang, dan lain sebagainya. Pokoknya perbuatan yang kira-kira menurut agama dan menurut negara itu adalah dianggap baik, maka perbuatan itu adalah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ketika buah daripada ma'rifat itu adalah wal unsu billah. Wal unsu billah itu adalah lamun mana jawane niki unsu niku aring-aringan. Artinya aring-aringan itu nyaman, merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa huwa as-suhbu billahi ta'ala. Merasa nyaman, merasa tentram di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang tersebut sudah mencapai puncak daripada ma'rifat, buah daripada ma'rifat, orang tersebut selalu nyaman, selalu senang ketika bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa tentram. Setiap orang yang mencari ketentraman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu termasuk orang yang soleh. Orang yang soleh itu adalah orang yang merasa nyaman, merasa tentram di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa merasa nyaman dengan Allah? Ketika melakukan ibadah itu adalah yang merasa nyaman, tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Sampai dodok niku nyaman,
kayak sampean dodoknya nyaman berbuat maksiat kan, namun dodok kan nyaman Pak. Berjam-jam itu tapi seperti itu. Lemut ke apa? Kenapa ketika berbuat maksiat itu adalah duduk berjam-jam tidak bongkar sama sekali, tapi ketika ibadah Insya Allah 5 menit pun selesai ya mata yang ngantuk mau begitu, tapi lama berbuat maksiat itu tidak. Nah, orang yang merasa nyaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah duduk bersama Allah, itu adalah merasa nyaman. Dodok bareng Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah merasa nyaman. Wa huwa atharu musyahadati jamali hadratillah ta'ala fil qalbi. Dawe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al mahabbatu fillah asasul ma'rifah. Pondasi daripada ma'rifat itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya sekedar cinta mau sampai cinta kepada Allah, tidak. Yang namanya cinta kepada Allah Ta'ala wahya an ta'budah. Ketika kula merasa cinta kepada Allah, ya sampainya harus ibadah. Jadi realisasi atau wujud nyata daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah diwujudkan dengan ibadah. Sampai mengaku cinta kepada Allah tapi tidak ibadah, ya tidak cinta. Nah, cinta kepada Allah itu adalah asasul ma'rifah. Dasar daripada ma'rifat itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan ketika orang sudah dirasuki rasa cinta, kan waktu dan cuaca kan tidak terasa. Sampai namun demening wong itu kan bagian grimisnya kayak ngapur dan gede ya. Yang ketika sudah janjian dan meminta segala sesuatu apa saja yang diminta akan dituruti. Karena di dalam hatinya sudah tertanam rasa cinta. Kalau cinta sudah melekat, maka tai kambing rasanya. Artinya apa? Artinya kenapa kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita sudah merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikerjakan. Makanya di sini pondasi daripada ma'rifat itu adalah al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang sufi itu adalah fa'inna lisufiyati salasu maratib. Orang-orang sufi itu adalah membagi derajat, itu adalah ada 3 derajat: syariat, thariqat, terus ma'rifat. Syariat, thariqat, ma'rifat. Syariat itu adalah menurut orang-orang sufi adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah adalah yang dimaksud dengan tujuan dari sebuah syariat. Syariat itu jengkelat jengkelita. Sampai sebuah ibadah takbir Allahu Akbar jengkelat jengkelita. Itu adalah syariat. Nah, ketika syariatnya sudah dikerjakan, maka naik kepada thariqah. Thariqah itu adalah torik jalan. Thariqah itu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena thariqah itu bahasa Arab. Bahasa Arab jalan itu adalah torik. Torik itu bahasa Arabnya jalan. Ini bahasa bener Pak. Kalau dulu ngomong bahasa Arab itu mekatan. Karena bahasa Arab itu kadang-kadang memper Pak. Memper. Contoh seperti perempuan. Perempuan itu kan wadon. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun. Mar'atun artinya perempuan. Tapi lamun mimnya dikasrohkan mir'atun artinya duduk perempuan. Mir'atun artinya kaca. Mar'atun perempuan, kalau mir'atun kaca. Kenapa selalu mirip? Karena wong wadon diado-ado karo kaca.
Rungu boro-boro rai pokoknya dikat toriko wa torikotun lana terusakan ya pelajarannya masih bener rada jeruk ya kan. Toriko itu adalah jalan menuju Allah Subhanahu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilandasi dengan ilmu dan amal. Ketika sampai sudah melaksanakan syariat, terus naik kepada torikot jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk naik kepada puncak yang namanya makrifat. Nah, jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala torikot itu pirang-pirang. Ada jalan dengan sampai beribadah, ada jalan dengan aurat diri, ada jalan dengan banyak membaca Al-Quran, ada jalan dengan banyak bersedekah, ada jalan dengan banyak berbuat baik kepada orang. Pokoknya jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu namanya toriko. Nah, ketika toriko sudah dilampaui sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puncaknya akan mendapatkan ma'rifat, yaitu mengetahui perkara-perkara batin. Ma'rifat juga dikatakan sebagai sebuah buah daripada toriko. Ketika toriko sampai melaksanakan, maka buahnya itu adalah ma'rifat. Nah, ketika buahnya itu adalah ma'rifat, masuk kepada wal-iffah ay al-imtina anis su'ali minal khalq alamatul yakin, mencegah diri dari meminta-minta kepada makhluk merupakan tanda-tanda sifat yakin, yaitu meyakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa atas segala sesuatu dan memberi rezeki kepada seluruh hewan, serta meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa-apa yang melata di atas muka bumi, semuanya rizkinya itu adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika di kota itu ada orang yang ana wong sing membuat satu resep makanan, sehingga resep makanan itu adalah laris, Pak. Laris sampai omsetnya ratusan juta. Terus pengen ditiru di wong, silahkan dibuka, ditiru, boleh resep ditiru, silahkan, tetapi rezeki tetap Allah yang mengatur. Artinya apa? Rezeki orang itu adalah tidak akan tertukar. Usaha sama pada caloga, anggapnya rezeki mah ditentukan. Rezeki itu adalah yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mengendaki, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ra'sul yakin at-taqwa. Dari pun pokok daripada yakin itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waridho bitakdirillah, dan ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pula sampai saya adalah ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sendiri yang akan mengatur manusia. Allah sendiri yang akan mengatur bagaimana kehidupan manusia. Manusia itu adalah hanya diberikan ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha, tidak hasil itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kejadian sini lagi viral, itu kadang-kadang orang yang mempunyai hati yang sempit, hati yang masih dangkal, itu kadang-kadang kan menyalahkan sebagian pihak. Padahal itu sudah rekayasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menghadapi sesuatu masalah, kita ambil hikmah, karena dibalik semua itu ada hikmah yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kejadian banyak di Facebook, buka maning Gus Miftah, buka maning
Gus Miftah. Sampai tidak coba bicara dengan hati yang mendalam. Yang menjadi pahlawan itu siapa? Gus Miftah. Kenapa sekarang tidak dirujak? Gus Miftah seakan-akan jadi ini itu. Padahal itu menjadi pahlawan. Saya sering mengikuti Gus Miftah itu punya amalan puasa Nabi Daud sudah bertahun-tahun tidak buka. Sedina puasa, sedina. Dan memang setiap ada pengajian itu selalu memborong minuman. Kalau ada orang jual itu selalu memborong. Cuma kejadian waktu itu memang ada anak guyone, Mas. Ada anak guyone, cuma yang netizen kan dipotong, pak. Akhirnya, ya mungkin jadi rezekinya orang pedagang asong. Rezekinya dari situ. Akhirnya rame dan memang juga menjadi pelajaran bagi Gus Miftah supaya dalam media sosial walaupun guyon ini ngomongnya aja sampai ceplas dan memang sudah direkayasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rezeki. Akhirnya Gus Miftah datang meminta maaf, merasa dirinya salah kepada orang tersebut. Bukan hanya minta maaf saja, diberi uang ratusan ribu segepok. Dan orang itu sing pedagang oli duit ratusan juta, oli motor, bahkan diajak umroh gratis. Ada dagang aku mau buru-buru kan umroh. Itu apa? Hikmahnya ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang harus melalui seseorang juga. Ya wajar Gus Miftah itu difitnah sana sini, ya wajar sebagai konsekuensi jalan untuk mengangkat derajatnya pedagang. Ada pula pernah merungu pengen ceritanya almarhum almarhumlah Abadin ya kalau dulu waktu belum kayak sekarang, masih belum punya mobil, jadi berangkat ke Pekalongan naik motor. Dilala pas belum ada jalan tol, belum ada jalan pintas, lewat Alas Roban. Di tengah-tengah Alas Roban kan banyak warung remang-remang. Yang ting mapal lah, supir mapal biasanya. Ada warung remang-remang, biasa ngececer gitu kan. Dilala Allah Subhanahu wa taala itu memberikan taubat kepada seseorang tuh jalannya harus susah dulu. Berarti naik motor keserempet ini truk tiba mancing lawan truk sampai tetang warung itu gimana? Ditolongin tukang warung ngalas roban, ditolong. Setelah ditolong terus dongen yang kenapa digodokakan dengan banyak apa? Tukang warungnya kenal bahwa ini Abadin ya kenapa sampai tangan tinggi mbak. Bulan itu ya beliau silakan pekerjaan mana ya akhirnya ya kayak dia atau apa akhirnya nggak apa dia dinasihati terus dikopon balik mana sirahnya pekerjaan mana yang balik ternyata orang tersebut insaf terus rezekinya lancar punya pekerjaan tobat. Itu gara-gara apa? Tobatnya gara-gara apa dibutuhkan tiba si mobil. Nah begitu juga kayak mau kita ambil hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala kan tidak mungkin ujuk-ujuk memberikan rezeki yang begitu banyak kepada pedagang asongan. Tiba pedagang asongan gaji berapa? Sampai bisa tutup motor, oli duit ratusan juta langsung bisa berangkat. Tidak mungkin duit diturunkan sing langit, blek kan mungkin. Tapi melalui jalan apa? Jalan Gus Miftah. Tak. Akhirnya pedagang mau sampai oli rezeki. Urusan Gus Miftah para pedagang mau sudah selesai. Pedagang ya wis maafaken, Gus Miftah ya wis njaluk mah selesai. Sindung selesai menitijen. Cuma surah tak. Dawa. Padahal pun nyumbang beli. Apa beli sing dawa. Nah, Gus Miftah mah satu komplek uang ratusan ribu ya di atas 10 juta lah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan sesuatu pasti melalui jalan yang kira-kira viral ini. Nah di sana viral kemudian si ngomongnya pasti terkenal. Namun si ngomongnya model bahasa biasa kan malah viral. Si ngomongnya bahasa pula mama makan malah viral yang
Jadi karena orang besar akhirnya menjadi viral dan menjadi ramai. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya diambil hikmahnya, ada seorang yang bijak di Facebook itu. Hikmahnya itu adalah siapa yang menjadi pahlawan? Yang menjadi pahlawan ya Gus Miftah. Karena lamun tidak gara-gara Gus Miftah, mal mungkin pedagang mau bisa membangun rumah, bisa tuku motor, bisa berangkat dalam waktu seketika. Itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya apa? Waridho bitakdirillah. Awalnya itu adalah harus ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho itu apa? Ai sururul qalbi bima qaddarahu Allah Ta'ala minal mur wal ul wa bima qadahu. Ridho itu adalah ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah senangnya hati atas segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya, baik itu adalah perkara yang pahit ataupun yang manis. Jadi sampai senang pemberian Allah, baik itu pahit maupun manis. Ajab manisnya baik, pahitnya gitu. Jadi pahitnya ya harus awak lamun sehat itu yang membutuhkan minum sing pahit-pahit itu. Dari lamun minumnya sing manis bae wong sakit dinungi gula bae ya malwaras. Jadi membutuhkan dinungi obat-obat sing pahit sing kira-kira bisa menyehatkan badan. Makanya takdir Allah yang baik maupun yang manis pula sampai sedaya terima, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang pahit akan menjadi manis, yang manis juga akan bertambah tambah manis, itu tambah pahit. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat sama sekalian yang kula hormati, niku mawon mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kula dan sampeyan sedaya niki selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing terakhir kanggo Jumat depan Mas Hakim ning sampean Mas Hakim ana sing harus beli. Rong menit. Mulang dingin. Oleh saudutan. Dan ini ada pengumuman Bapak anggota Jamiyah sekalian yang kami hormati. Napa untuk tahun ini Insya Allah Jamiyah kita akan mengadakan wisata religi. Enggak sampai ya mumpung masih diberikan kesempatan sing duit sing waktu luang maka ikut berangkat. Insya Allah pemberangkatan ini bulan Februari tanggal 18 tahun 2025 tahun biasa urutannya kita Madura mawon tentang Bali kan Madura terus muter balik ke Jogja. Jadi insya Allah mungkin dari sampean sing badhe mangkat, sing badhe napa nulis tinggal hubungi mawon teng mriki panitiana niki biasa Bapak Sarkim karo Bapak RT Asto. Tinggal hubungi mawon Bapak Sarkim dan Bapak RT Asto. Membutuhkan orang sekitar ya 50 wong untuk bisa berangkat. Itu saja Bapak-bapak, mungkin sampai namun pengen brosur ini ukuran ada brosur cuma gawe titik paling difotokopi mungkin kalau Bapak Hasto kalau Bapak Hakim dari Jawa untuk pembiayaan karena sekarang sudah naik semuanya Pak, ini rutenya rute full, artinya ziarahnya rutenya rute full, kurang lebih 23 penjarahan ada tambahan 23 lokasi dan ada plus ada wisata di Jogjanya di Malioboro. Jadi untuk biaya itu adalah per orang 700.000 rupiah. Namun dihitung pari ya sekitar. Mudah-mudahan
dapat Kuala Asam dan saya niki yang bisa berangkat. Ini pemberangkatan terakhir. Betul niki wis pada dikelilingi Mang Sakim durung keliling bae niki. Dorong, karena brosur sih di sini. Karena di mana brosure ngomong. Niku mawon Bapak anggota jamaah kula hormati kangge selajengnya sapa Mang? Jambu teh jalan nyaur kakak. Dorong anak. Kakak, yang sayo ulah. Namun dereng wonten sing nyaut, Ulah tempatnya maning. datang Bapak Sakim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila barakatuh ya sayyidina Muhammad wa mursalin wa likulli nasabi kulli kulli. Tumila wa ila ya mutasarrifin khususan hadrati sayyidina Qadhi Sultan Auliya Sayyidina Syaikhul Qadir Jilani wa sa'irul awliya والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين والدين والشيوخ والمشايخ والمبايعين والمعصمين وإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفيعنا كريمنا مولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن سيدنا رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا وإياك يا ربنا نسألك من خير وجهك الكريم ويدين السلطان اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بوجهك الغر يا تفرق لنا وتركني يا قدس سمدان يا محيي محمد سيدنا شاب القدر جيراني إنا نتوسل إليك وربك في قدر حاجتنا إنا نتوسل بك ربك في قضاء حاجتنا إنا نتوسل بك ربك في قضاء حاجتنا حوائجنا والأقرب اللهم بشق فينا شفاة تدينا بها من جميع الأبواب والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتقينا بها جميع المهمات وترفعنا بها أعلى الدرجات وترفع بعنا جميع البليات وتحل بها جميع المشكلات وتجيب بها جميع الدعوات وتشفينا بها من جميع الأسقامات وتوسل لنا بالرزاق الطيبات وتحسن لنا بالأمر والخاتمة إنك على كل شيء قدير وكان رضي الله عنه واسم الله لمقصود الحاجبين عريض لتبع العريض السبيل نقب البدن رب القوم جواري أصوات من يسعد سريع دمة شديد الخشية كثير العباد مجاب دعوة كريم الأخلاق طيب العرق من حسن الخش وقرب شديد الباسين نبدأ كمرم الله عز وجل لا يدخل النفس ولا يحسن الرب رب ولا يرد السعيد ولا يرد التوبة وكان التوفيق الرائد والتأييد المعارض والمدائم والمقر مؤيدا والمحاجرة كنسا والمعرفة خرزا والختام سيرة سابر سنة والفصل سيما والصدق ولك الفاطمة والمتعد والذكر سميرا والمكاشفة غدا ومشعرة الشبا وآداب الشرط ظهيرا وأصاب الحقيقة سرر قدم والتقدير والموافقة مع التبر من الحول والقوة والقوة التوحيد وتوحيد الكبر مع حضور في موقف العبودية بشر قائم في موقف العبدية لا في شيء ولا شأنك وكان سمودية مستمر تمحل كمال الربوبية فهو عبد سما مساوي تبلغت إلى مرمى مرافق الجمل سمعك من شريعة وفضائله رضي الله عنه كثيرا وأحوال دار شمس ظهيرا وكان سوقته دم سعيد وبركاته في لمهات شر من شر بثاني سنة 61 و500 وعمر 61 سنة ودفن ببغداد قبره ظاهر جزاء ويقصر من سائر الأبطال رضي الله عنه ونفعنا بها أجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين وعلمك نبي الأسرار التي وانتهى حيث انتهى ما أردنا وتم ما أمرنا به وقضينا فنرفع الله تعالى بقول الكتاب
ولا توسل به بنتائج الباب الأدواء ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بنفس هذا العالم الأكبر وأسر الأطهار الوارث المحمدي صاحب الرسالة والكتاب من عندك وبسائر إنار من أجل الأنوار والمبتلفين من أهل المعارف بالأسحار أن تمد لنا بالطيب وأنفسهم وأتوب لنا من ثمر ورسهم يا قطب يا إمامان يا أحد يا أبدال القضاء يا مقبل يا خير يا أخلاق يا السلامة يا أهل العلم يا البشر يا يا لطيفان يا أيها الشخص الجميل يا أهل الأنفاس يا عظيم الشهادة يا القدوة والعزم يا الهيبة والجلال يا القدس يا معارج العلا يا النذر الإنتاج يا الأسرة والدرس يا قطب القائد يا قطب الساقيد يا رب بنساء العرش يا الغنى بالله يا قطب الخشية يا أهل عين التقوى والزوائر يا البدلاء يا لجة ستة قلمة يا فوق رسول العباد يا الزهد يا لجنة يا قرب يا أمنا يا قرى يا أحباب يا سيدي المحدث يا سفراء يا رسول الله الناس منكم والمتصل سابقكم الخيرات أيها الروح الطاهرة ورجال الشهادة كونوا عونا لنا بما جهد طلبت وتأسر مرودت وناجل الزمات وتأمين الرعاة وتأسس العورة وقضاء الديون وتغيير الجنون وزاد رجل الغنائم ووصل الخواتم والمواقف وكسب القلوب وغفران الذنوب عباد الله رجال الله أقيسون لأجل الله عوننا لله سنقضى بفضل الله في صلاة الله على شفي سلام الله بمؤيد لخالصنا من البلوى يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله ويا حبيب يا حبيب يا صديق يا حبيب يا الله وانصر لله على الكافي صلاة الله على شفي سلام الله بمؤيد لخالصنا من البلوى يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله سألنا بالنبي ولزادك وزنابي وبأمين قصدنا يا الله عزمكم لله على الكعبة صلاة الله على شفي سلام الله بمؤيد لخالصنا من البلوى يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سيد القادر ولي الله وقتنا لله على الباقي صلاة الله على شفي سلام الله بمؤيد لخالصنا من البلوى يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله
salamullah bimuhidil khalisna minal balwa ya Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abdul Qadir Waliullah Amin 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 Ya Allah Khalqi Allah Salatullah ala syafi salamullah bimuhidil harisna minal balwa ya Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syaikhul Qadir Waliullah Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.